terpercaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wattasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim atau beragama Islam. Dan berpegang teguhlah kepada tali agama Allah, jangan bercerai-berai. Quran surah Ali Imran ayat 102 sampai ayat 103. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan selalulah berkata yang baik dan benar. Quran surah Al-Ahzab ayat 70. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fi silmi kafatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara sempurna atau kafah, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan adalah musuh nyata bagimu. Quran surah Al-Baqarah ayat 208. Wa qala aidan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah beserta seluruh para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah. Maka hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah dan beri penghormatan kepada Rasulullah. Quran surah Al-Ahzab ayat 56. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun antum berada, mari kita senantiasa bersyukur kehadiran Allah, karena berkat nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesempatan, wabil khusus nikmat kesehatan, sehingga qadarullah Allah mempertemukan kembali dalam acara tausiah Mutiara Iman Kompas TV, TV nasional yang independen dan terpercaya. Siapa yang selalu mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan tambahkan nikmat itu. Sebaliknya siapa yang kufur nikmat, maka siksa Allah amat pedih. La in zakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi lasyadid. Quran surah Ibrahim ayat 7. Salawat dan taslim kita kirimkan kepada Nabiullah, Nabi besar Muhammad SAW, beserta para keluarga beliau, para sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa istiqamah melaksanakan berbagai syariat Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, dan sebagai Nabi yang penuh keteladanan, sehingga Allah abadikan di salah satu surat dan ayat di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah.
Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan tausiah dengan judul keutamaan atau keistimewaan, boleh juga fadilah bulan Muharram. Apa keistimewaan atau keutamaan bulan Muharram? Yang pertama, bulan Muharram termasuk salah satu bulan haram atau bulan agung atau bulan mulia di antara 4 bulan haram yang ditetapkan Allah di dalam Al-Quranul Karim surah At-Taubah ayat 36 bersamaan diciptakannya bumi dan langit. Apa keempat bulan haram itu yang tersurat di surah At-Taubah ayat 36? Zulqa'dah, sudah lewat, Zulhaji, Muharram, Rajab. Oleh karena dia termasuk bulan haram atau bulan mulia atau bulan agung, maka di bulan Muharram ini dilarang orang berperangan atau konflik. Mungkin ini penyebabnya juga, salah satu penyebabnya berhenti sementara gencatan senjata perang Iran dan Israel. Menurut dugaan saya adalah karena masuk bulan Muharram. Tapi secara penyebab lain adalah karena sebagian besar parlemen atau senat Gedung Putih menginginkan memaksulkan Presiden Amerika jika selalu ingin menyerang Iran. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun antum berada. Yang ketiga, keistimewaan bulan Muharram. Bulan Muharram adalah bulan pertama dalam kalender Hijriah yang ditetapkan ketika zaman Khalifah Umar bin Khattab. Kalender Hijriah ditetapkan berdasarkan hijrahnya Nabi dari Makkah ke Madinah. Kenapa Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah? Karena terancam ingin dibunuh oleh kafir Quraisy waktu itu. Sehingga Rasulullah mendapat hidayah, petunjuk dari Allah untuk hijrah ke Madinah. Sesampai di Madinah, Rasulullah disambut dengan sholawat. Oleh karena itu, di bulan Muharram ini, hendaknya kita banyak bersolawat. Karena ketika Rasulullah sampai di Madinah, disambut dengan sholawat oleh kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Kaum Ansor itu penduduk pribumi, penduduk asli Madinah. Kaum Muhajirin adalah kaum pendatang. Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Siapapun bisa jadi media, pemengaruh, bahkan pendengung. Tapi kebenarannya dapatkah dipertanggungjawabkan? Percayalah hanya pada sumber independen yang menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Ikuti saya, saudara. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam Akhir Pekan, Dipo Investigasi, Kompas TV. Independen, terpercaya. Mengisi ruang informasi Anda, sejumlah informasi sudah kami rangkum dalam program Kilas Kompas. Usah khawatir, tertinggal berita dan informasi terkini. Kilas Kompas akan menyajikan sejumlah informasi lainnya untuk Anda. Karena kami merangkum semuanya untuk Anda. Singkat, Pohon tumbang menutup jalan utama. padat, terpercaya. Tetaplah bersama kami di Kilas Kompas. Kilas Kompas, setiap hari pukul 11:30 malam, live di Kompas TV. Pelanggaran hukum, ketidakadilan, keresahan sosial terjadi dan terjadi lagi. Tersangka sendiri dia melakukan aksinya itu sudah lebih dari 6 tahun. Aku pemakaian krem abal-abal itu lama banget, ada pengelupasan, terus merah. Selami peristiwa, tarik benang merah, temukan kebenaran di balik fenomena. Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV.
Salam waspada saudara, polisi menggerebek sarang narkoba. Waspada, tindak kejahatan ada di sekitar Anda. Akhir kisah pembunuh berantai asal Bekasi akhirnya terungkap. Identifikasi tanda-tandanya, observasi fenomenanya, persempit ruang geraknya, tangkap informasinya dalam Borgol. Senin sampai Jumat, pukul 3:30 sore. Di Kompas TV. Dipo, investigasi setiap Senin, pukul 8:30 malam. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Ini tanggung jawab saya. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal orang-orang korban? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada. Saya lanjutkan tentang keistimewaan bulan Muharram. Keistimewaan berikutnya bulan Muharram yaitu bulan di mana dilipat gandakan pahala. Sebaliknya juga di bulan Muharram kalau berbuat dosa, dosa itu juga dilipat gandakan. Ini berbahayanya. Semua berlipat ganda. Oleh karena itu, karena dia berlipat ganda pahala atau ibadah yang dilakukan di bulan Muharram, berbanyak ibadah sunnah di bulan Muharram. Termasuk puasa Tasu'a. Nah, ada namanya puasa Tasu'a, itu jatuhnya 9 Muharram. Lalu puasa Asyura itu jatuhnya di 10 Muharram. Ada juga sebagian ulama menambahkan boleh juga puasa sunnah di 11 Muharram. Jadi tiga hari puasa sunnah. Kenapa kita perlu puasa Tasu'a di 9 Muharram? Juga puasa Asyura. Agar kita berbeda dengan orang Yahudi. Orang Yahudi puasa Asyura juga di 10 Muharram. Dalam rangka bersyukur atas tidak terbunuhnya Nabi Musa ketika melawan atau dihadang oleh Fir'aun dengan bala tentaranya. Akhirnya Yahudi bersyukur berpuasa di 10 Muharram, hari Asyura. Supaya kita berbeda, kita tambah dengan 9 Muharram, puasa Tasu'a. Tasu'a itu artinya berbeda. Muncul pertanyaan, bagaimana Pak Ustaz kalau hanya puasa Asyura tidak dilaksanakan puasa Tasu'a? Apakah batal atau makruh puasa Asyura kita? Tidak. Tapi sebaiknya, idealnya puasa Tasu'a juga 9 Muharram, juga puasa Asyura 10 Muharram. Lebih dia lagi lengkapi 11 Muharram. Dan perlu diingat, pahala terbaik, pahala puasa terbaik sesudah Ramadan adalah pahala puasa di bulan Muharram. Oleh karena itu selama sehat, usahakan persiapkan fisik, jasmani dan rohani puasa 3 hari di bulan Muharram itu. Yaitu puasa Tasu'a 9 Muharram, puasa Asyura 10 Muharram plus 11 Muharram. Karena pahalanya terbaik kedua sesudah pahala bulan suci Ramadan. Oleh karena tadi Muharram termasuk bulan haram, bulan suci, bulan agung, bulan mulia, maka tadi diharamkan melakukan peperangan, konflik, dendam, musik, zalim terhadap diri sendiri dan zalim terhadap orang lain, berbuat maksiat. Bulan Muharram terjadi peristiwa penting yang dialami para nabi. Apa itu Pak Ustaz? Di bulan Muharram doa ampun
Nabi Adam ketika melanggar memakan buah huldi bersama istrinya diampuni oleh Allah. Itu terjadi di 10 Muharram. Bulan Muharram. Nabi Yunus berhasil keluar dari perut ikan besar selama 40 malam, 40 hari. Itu juga terjadi di bulan Muharram. Berkat doanya, La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntum minaz zalimin. Itu doa Nabi Yunus tersurat di Quran surah Al-Anbiya. Kalau tidak salah ingat ayat 87. Jadi kalau ingin negeri ini jauh dari musibah, Indonesia jauh dari berbagai intervensi asing, kan itu juga masuk musibah. Banyak-banyaklah berdoa istighfar doanya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tersurat di surah Al-Anbiya ayat 87. Berikutnya lagi di bulan Muharram Nabi Ayub sembuh dari penyakitnya. Lewat doanya, Rabbuhu anni masyaniya durru wa anta arhamur rahimin. Ini kalau ada orang sekarat atau di ICU selama belum ajalnya, bacakan terus ini. Ditambah dengan surah Yasin, insya Allah sembuh kalau belum ajalnya. Karena yang menyebabkan orang meninggal itu adalah ajal. Sakit itu hanya asbab penyebab. Terus di bulan Muharram ini Nabi Yusuf berhasil keluar dari penjara. Karena Nabi Yusuf pernah dipenjara akibat difitnah oleh istri pejabat Mesir. Jadi bahaya itu fitnah itu. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Al-fitnah itu asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Akibat difitnah istri pejabat Mesir, Nabi Yusuf dipenjara bertahun-tahun, tapi sabar, berdoa, akhirnya dikeluarkan oleh Allah, ganjarannya menjadi raja. Apalagi Nabi Sulaiman jatuh kerajaannya kembali menjadi raja tak tertandingi di dunia. Itu juga terjadi di bulan Muharram. Hebatnya itu Sulaiman, bala tenteranya adalah jin, manusia dan burung. Dan kaya. Berikutnya lagi, apalagi peristiwa yang dialami Nabi di bulan Muharram. Nabi Nuh berhasil berlabuh di pulau Bukit Judi akibat air bah yang menimpa, yang menenggelamkan anaknya yang murka terhadap tidak mau mendengar nasihat ibu bapaknya. Itu juga terjadi di bulan Muharram. Nabi Musa berhasil selamat dari kejaran Fir'aun dan bala tenteranya sampai di tepi Laut Merah. Itu juga terjadi di bulan Muharram. Akhirnya terdesaklah waktu itu Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun dan bala tenteranya, tapi Allah Maha Kuasa, Laut Merah terbelah, dibukakan jalan Nabi Musa, sehingga Nabi Musa dan bala tenteranya berhasil menyeberang ke sebelah. Fir'aun memburu dan bala tenteranya, lalu tertutup kembali Laut Merah. Disitulah baru bertobat, lalu mengucapkan syahadat, tapi tobat sudah tertutup. Jadi di situ terjadi peristiwa yang dialami Nabi, terjadi di bulan Muharram. Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Mari sambut Hari Yang Fitri dengan hati penuh kemenangan, menjalin silaturahmi, menguatkan persaudaraan dalam kebersamaan. Kompas Gramedia berkomitmen menyajikan karya terbaik sebagai inspirasi untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seusai menunaikan ibadah puasa selama bulan suci Ramadan, tiba saatnya bersukacita menyambut hari kemenangan. Mari berbagi kebahagiaan, merayakan kebersamaan, saling bermaafan, eratkan persaudaraan. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Independen, terpercaya.
Saat ini, siapapun bisa jadi media, pemengaruh, bahkan pendengar. Tapi kebenarannya, dapatkah dipertanggungjawabkan? Percayalah, hanya pada sumber independen yang menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Gelar bicara tajam mengupas fakta, memantik solusi. Doktor dan profesor itu bisa abal-abal dan dengan belise. Kenapa lebih memilih jalan ini, jalan yang kemudian jadi tidak aman? Why now? Berita bernilai sebagai referensi. Ada apa di balik pembangunan pagar laut? Serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Ikuti saya, saudara. Rosi. Satu meja, The Forum. Sapa Indonesia malam akhir pekan. Dipo Investigasi. Kompas TV. Independen, terpercaya. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun antum berada. Kita masih berada di bulan Muharram. Tanggal 27 Juni itu 1 Muharram. 28 Juni 2 Muharram. 29 Juni 3 Muharram. 30 Juni 4 Muharram. Sekarang 5 Muharram. Berarti 9 Muharram itu jatuhnya 9 Muharram usahakan puasa. Puasa Tasu'a. Lalu besoknya 10 Muharram. Hari Asyura. Puasa. Lalu besoknya tambah lagi 11 Muharram. 3 hari puasa sunnah. Pahalanya luar biasa, berlipat ganda. Dan ingat itu, pahala terbaik dari puasa terbaik kedua setelah Ramadan ada di bulan Muharram. Luar biasa, jangan salah gunakan. Lalu bulan Muharram ini karena dia bulan mulia atau bulan agung, bulan suci, bulan haram, pahala dilipat gandakan. Maka perbanyak bersalawat kepada Rasulullah. Apa dasarnya Pak Ustaz? Karena Rasulullah ketika sampai di Madinah disambut dengan salawat, bukan disambut dengan lagu dangdut, bukan. Atau disambut dengan pedang, bukan. Disambut dengan salawat. Perbanyak salawat di bulan Muharram. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Itu saja bisa dihafal. Tapi bisa panjang sedikit. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sambil rileks. Menghindari ketegangan, stres, kerja rutinitas di kantor. Menulis buku. Menerjemahkan bahasa Inggris supaya tidak madak. Karena banyak teman saya pejabat. Madak itu mati mendadak. Madak. Sambil rileks, salawat badar. Salatullah, salamullah, ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Tawassalna bibismillah wa bilhadi Rasulillah wa kulli muhajahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Apalagi kalau diseringi musik lagu-lagu slow. Relax hidup ini. Bahaya memang kalau kita ikuti rutinitas otak. Kerja rutinitas yang membutuhkan otak. Tanpa selingan lagu-lagu, selingan lucu-lucu, selingan kerja otot berbahaya. Nauzubillah min syalik. Banyak teman-teman kita mati mendadak. Di UNM ini sudah 2 kasus. Tidur dikasih bangun istrinya, yang satunya dikasih bangun suaminya. Itu terjadi kemarin jam 4 subuh. Anaknya mantan rektor UNM, anaknya Prof. Idris Arif. Kasih bangun oleh suaminya, dokter gigi juga, tidak bangun-bangun. Tidur terus, ternyata sudah mati. Padahal jadi dokter juga mati. Tidak ada, jadi kalau sudah tidak ada yang dikenal profesi dokter, profesi perawat, mati juga. Kita lanjutkan, apalagi kelebihan bulan Muharram. Bulan Muharram yang terdiri dari banyak peristiwa-peristiwa yang dialami Nabi, itu apa hikmahnya?
Kenapa Nabi Yunus bisa keluar dari perut ikan selama 40 hari dan tidak mati? Logika secara analisis fisika, biologi yang berkaitan oksigen, impossible kemungkinannya hidup 40 hari di dalam perut ikan besar. Ada juga yang mengatakan ikan paus. Karena beliau banyak berdoa di dalam perut ikan, bersabar, tawakal. Itu tadi doanya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tersurat di surah Anbiya 87. Andai kamu mengamuk terus di atas, lalu dia pukul perutnya ikan besar, mungkin ceritanya lain. Hikmahnya. Terus kenapa bisa Nabi Ayub sembuh dari penyakitnya? Ini Nabi Ayub, nabi tersabar di antara para nabi. Luar biasa cobaannya ini. Semua permintaan iblis dituruti Allah dan diterima dengan sabar Nabi Ayub. Nabi Ayub sudah menderita penyakit kulit, bernanah. Lalu datang lagi, tetap beribadah, datang lagi iblis. Itu Nabi Ayub sudah Allah sudah datangkan penyakit, itu bisa beribadah karena masih ada hartanya, banyak ternaknya. Allah coba lagi, semua ternaknya mati, hartanya hancur. Tetap beribadah. Iblis membujuk, wahai Nabi Ayub, kenapa kamu bodoh-bodoh? Masih tetap menyembah Tuhanmu, nah kamu sudah menderita. Inilah Nabi yang sangat super, luar biasa kesabarannya. Mungkin orang kedua Ismail, karena Ismail pasrah juga ketika disembelih sebagai nazar dari bapaknya Nabi Ibrahim. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai hikmah dari semua yang dialami oleh para nabi, lalu berhasil ditolong Allah karena modalnya kesabaran, doa, zikir, dan tawakal. Jadi kalau ingin keluar dari masalah, perbaiki saja. Ista'inu bisabri wa sholat. Sabar dan sholat. Seperti saya kalau dia nih dicaci maki teman, diviralkan dan sebagainya, biasa-biasa saja selama saya berbuat positif, tidak apa-apa, sabar, karena itu ujian untuk naik kelas. Berat ujiannya bagi ustaz para dai untuk naik kelas, karena para nabi, para ulama, para pewaris para nabi, berat ujiannya. Nabi Ibrahim sebagai yang terakhir, Nabi Ibrahim juga dibakar api, tidak terasa dingin itu api karena doanya Allah, kunaya naru kuni barda wassalama ala Ibrahim. Tersurat di surah Ibrahim ayat 62 kalau tidak salah. Sebagai simpulan dari topik atau tema tentang kelebihan Muharram, bahwa Muharram adalah bulan haram, bulan mulia, bulan agung, dilipat gandakan pahala. Oleh karena itu jangan sama sekali tidak berpuasa di 9 Muharram, puasa Tasyrik, plus puasa Asyura 10 Muharram dan 11 Muharram karena dilipat gandakan. Jangan lupa Muharram juga dilipat gandakan dosa. Mudah-mudahan tausiah yang singkat ini ada manfaatnya bagi diri saya, keluarga saya, dan kepada para pemirsa sekalian. Dan semoga bernilai ibadah jari di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.